Berita penting kepada KPM BPNT yang sedang menanti pencairan BPNT bulan Mei dan bulan Juni untuk tahap yang ketiga. Nah, simak ya teman-teman, kapan ATM mulai bisa dicek. Simak terus. Nah, oke teman-teman, kita langsung saja pada berita intinya ya. Nah, di sini saya ingin memberikan pemahaman terlebih dahulu ya untuk para KPM BPNT supaya tidak termakan oleh berita yang beredar ya teman-teman, yang mengatakan di tanggal 12 akan ada pencairan bantuan BPNT tahap yang ketiga. Nah, jadi perlu diketahui ya teman-teman, pada aplikasi 6NG memang sudah ada perubahan periode bulan Mei dan Juni. Nah, namun untuk tahapan selanjutnya itu masih kosong ya teman-teman, belum terisi keterangan. Nah, karena masih proses verifikasi nomor rekening. Nah, jadi saat ini masih proses verifikasi rekening ya teman-teman, baik kartu KKS dari Bank BRI, BNI, Mandiri maupun Bank BSI. Nah, artinya ini baru sebatas pengecekan nomor rekening kalian apakah valid atau tidak ya teman-teman. Jadi bukan ada pentransferan saldo. Nah, biasanya nanti setelah proses verifikasi rekening selesai baru akan muncul keterangan apakah rekeningnya sukses atau berhasil atau gagal on fund. Nah, bagi yang gagal on fund itu yang tidak bisa cair. Nah, selanjutnya setelah itu akan ada proses SK ya teman-teman, yang diterbitkan oleh Kemensos. Kemudian SP2D sampai SPM atau surat perintah membayar. Nah, jika semua kolom sudah ada keterangannya, selanjutnya nanti akan terjadi pemindah bukuan pihak bank kepada rekening kalian semua, yaitu ke rekening kartu KKS merah putih. Nah, disitulah baru proses pentransferan akan dimulai. Nah, jadi sekali lagi prosesnya sangat panjang ya. Nah, sehingga tidak mungkin ya teman-teman di tanggal 12 Juni 2023 besok mulai cair. Nah, sebab biasanya proses dari verifikasi rekening sampai mulai pencairan itu sekitar 1 minggu ya, atau bahkan bisa sampai 2 minggu baru ada saldo yang masuk. Nah, tugas kalian berdoa saja ya teman-teman, semoga lancar tanpa ada hambatan apapun dan semoga segera dicairkan. Nah, mungkin untuk yang mengatakan tanggal 12 Juni 2023 ada pencairan, itu mungkin bantuan beras 10 kg tahap yang ketiga atau BPNT tahap kedua kepada KPM yang kemarin belum cair. Nah, karena saat ini masih banyak ya KPM BPNT yang tahap keduanya baru tercairkan di bulan ini. Nah, dan berikut ada informasi penting ya untuk para KPM PKH yang memiliki komponen balita dan anak sekolah. Nah, kemarin-kemarin banyak KPM PKH yang komponen balitanya tidak cair ya, atau ada juga yang bantuannya berkurang. Nah, apa penyebabnya ya? Mari kita simak sama-sama. Bapak Ibu KPM PKH perlu disampaikan bahwa Kemensos dalam membayarkan bansos PKH, khususnya KPM PKH yang memiliki komponen lebih dari 2, maka akan tetap dibayarkan 2. Semisal contoh KPMA memiliki balita 2, anak SD, anak SMP, dan anak SMA. Nah, pembayaran bansosnya akan dibayarkan 2 komponen saja, yaitu dibayarkan yang terkecil, SD dan SMA. Nah, jadi untuk balita tidak terhitung ya teman-teman, karena tidak masuk ke dalam komponen. Nah, kemudian jika KPM PKH memiliki atau mempunyai komponen anak SD, SMP, dan SMA. Nah, semuanya itu akan dibayarkan tiga-tiganya ya teman-teman.
Kemudian jika memiliki komponen lansia 2, bapak dan ibu, bukan famili lain, nah maka bansos PKH dibayarkan 2. Kemudian balitanya lebih dari 1, maka bansosnya terbayarkan 1. Dan anak SD-nya 1 atau lebih dari 1, dan anak SD-nya lebih dari 1, bansosnya akan dibayarkan 1. Nah, kemudian berikut ada penyebab bansos PKH yang tiba-tiba bertambah, berkurang, atau tidak terbayarkan lagi dari posisi komponen. Yang pertama, anak SD kelas 1 tapi umurnya kurang dari 7 tahun, maka bansosnya akan terbayarkan balita. Kemudian anak SD kelas 6 tapi umurnya 14 tahun, maka bansosnya akan terbayarkan SMP. Kemudian anak SMP kelas 1 namun umurnya 12 tahun, maka bansosnya akan terbayarkan SD. Kemudian jika anak SMP kelas 2 namun umurnya 16 tahun, maka bansosnya akan terbayarkan SMA. Nah, begitu juga untuk anak SMA yang umurnya lebih dari 19 tahun ya, maka akan dianggap sudah lulus sekolah. Nah, karena untuk yang sudah lulus itu bukan komponen anak sekolah lagi. Nah, dan di sini juga ada penyebab bansos PKH dan BPNT tidak cair ya. Yang pertama, kemungkinan ganti nomor kartu keluarga atau KK. Kemudian yang kedua, nomor induk kependudukan NIK KTP tidak padan. Nah, kemudian yang ketiga, pengurus meninggal atau tidak masuk komponen lagi ya, karena sudah tidak ada. Nah, kemudian yang keempat, anak pendidikan tidak terdaftar di Dapodik. Kemudian yang kelima, perbedaan data bayar dan data kependudukan. Nah, jadi ada perbedaan data ya teman-teman, itu akan menyebabkan tidak cair. Kemudian yang keenam, masuk ke dalam kategori OSPAM ya teman-teman. Nah, kemudian yang ketujuh, gagal OSPAM. Nah, kemudian yang ke-8, exclude. Kemudian yang ke-9, standing instruction. Kemudian yang ke-10, proses SPM atau proses burekol atau buka rekening kolektif. Dan yang ke-11, perpanjangan bansos. Nah, kemudian hal lain-lain juga ya teman-teman yang menjadi kebijakan pemerintah menjadi prioritas kewenangan Kemensos. Nah, itulah informasi BPNT tahap ketiga hari ini ya. Semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.